Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur. Sejenak kita akan memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini yang menjadi renungan harian HKBP dari Resort Setia Mekar, Kamis tanggal 24 Oktober 2024, terambil dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman bersikap ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang penuh dengan kecaman, ancaman, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kita. Atau bagaimana sikap kita sebagai orang beriman ketika kita diperhadapkan oleh orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita dengan cara yang tidak benar. Daniel sebagai orang Israel, sebagai seorang tawanan, diberikan kepercayaan penuh oleh Raja Darius untuk memegang jabatan tinggi saat itu. Menjadi orang kepercayaan Raja Darius, ternyata Daniel diperhadapkan dengan orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, yang merasa tersaingi, dan orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya. Mereka berusaha mencari cara bagaimana untuk menjatuhkan Daniel dengan cara mempengaruhi Raja Darius untuk mengeluarkan dekrit atau larangan berdoa kepada Allah atau dewa lain. Mereka hanya bisa berdoa dan menyembah Raja Darius saja. Saudara-saudariku yang kekasih, tentu ada resiko atau hukuman yang akan diterima bagi orang-orang yang melanggar atau tidak mengindahkan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Raja Darius, yaitu hukuman mati. Tetapi apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, Daniel tetap konsisten dengan iman percayanya. Daniel tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tidak ada keraguan sedikit pun seperti yang dialami oleh orang-orang sebangsanya. Pandangannya tetap hanya kepada Allah dan tetap setia. Walaupun ia tahu akan ada hukuman yang akan ia jalani ketika ia tidak mengikuti ketetapan-ketetapan yang diberlakukan saat itu. Dalam Matius 10 ayat 28 dituliskan, "Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Saudara-saudariku yang kekasih, Daniel punya keyakinan yang kuat dan hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkannya. Ia tidak mau bersandar kepada kekuatan lain di luar dari Allah yang ia percayai. Di dalam Mazmur 118 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia ataupun kepada para bangsawan." Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Nats yang menyapa kita hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah kesaksian Raja Dairus yang menyaksikan sendiri tentang kuasa Tuhan yang dipercayai dan yang disembah oleh Daniel, yang menyelamatkan Daniel dari cengkraman kematian. Allah mengubah situasi yang awalnya penuh dengan ancaman menjadi kemenangan, dan kesaksian tentang kuasa yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan yang disembah oleh Daniel. Pernyataan Raja Darius dalam Nats ini mau menunjukkan tindakan Allah yang luar biasa, yang dapat mengubah hati orang dan membawa pengakuan terhadap kuasa dan keagungan Tuhan. Apa yang dialami oleh Daniel dapat membawa orang lain untuk mengenal dan mengikuti Allah. Oleh karena itu dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dituliskan, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar." Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sebagai umat percaya diperhadapkan ketidakadilan atau diperhadapkan dengan situasi yang penuh ancaman atau penderitaan yang begitu berat, marilah kita tetap setia dan percaya bahwa Allah akan membawa keadilan dan menyelamatkan kita. Kita bisa meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia tetap setia dalam rancangan Allah Bapa untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini, walaupun harus menjalani jalan penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Yesus tetap setia, yang akhirnya membuahkan kemenangan. Bukan lagi kematian menjadi tujuan hidup perjalanan kehidupan orang yang berdosa, tetapi kehidupan kekal disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang tetap setia mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat. Saudara-saudariku yang kekasih, sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita hidup tetap setia. Setia kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup setia kepada Tuhan pasti tidak suka dengan tindakan yang menjatuhkan dan merugikan kehidupan orang lain. Keteguhan iman dan kesetiaan kita kepada Kristus di tengah berbagai tekanan dan kekecewaan yang ada dapat menguatkan orang lain untuk ikut memuliakan nama Tuhan. Hidup kita harus menjadi kesaksian yang hidup, yang menginspirasi dan menceritakan karya Tuhan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan sikap hidup. Dalam Amsal pasal 16 ayat 20 dituliskan, "Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan." Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi orang yang beriman kepadanya. Walaupun kita selalu diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Ada pepatah yang mengatakan, sehabis hujan ada pelangi. Artinya, duka cita, rasa sakit, kekecewaan, ancaman yang dihadapi oleh orang-orang beriman akan berganti menjadi sukacita, keselamatan bagi mereka yang setia. Dalam Markus pasal 13 ayat 13 dikatakan, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan." Untuk itu, setialah kita kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita. Setialah di dalam imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Con ha sido